Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Sofi Syarif. Malam hari ini, saat ini, Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan terbakar. Yang Anda saksikan ini adalah video-video. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Sofi Syarif. Malam hari ini, saat ini, Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan terbakar. Yang Anda saksikan ini adalah video-video terbakarnya Gedung Kejaksaan Agung. Kami mendengar informasi ini beberapa saat yang lalu dan ini adalah video saat ini, video real time di Gedung Kejaksaan Agung yang terbakar. Dari informasi awal, asal muasal api berasal dari lantai 6. Kami sedang berusaha untuk menghubungi Kapus Penkum untuk mengetahui apa yang kira-kira jadi penyebab kebakaran ini dan apa saja yang sampai saat ini terindikasi terbakar. Kami belum tahu apa yang ada di lantai 6 tersebut, tapi tentu yang diharapkan adalah tidak ada dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen kasus besar Indonesia yang turut terbakar dalam kejadian ini. Kami upayakan untuk menghubungi Kapus Penkum, sekali lagi memang belum terhubung. Saat ini jurnalis Kompas TV Eri Cesaria sudah berada di lokasi di sekitar Gedung Kejaksaan Agung yang terbakar. Selamat malam, Eri. Eri? Selamat malam, Sofi. Ya, Eri, apa yang bisa Anda gambarkan dari situasi kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung, Eri? Ya, Sofi, kalau berbicara mengenai situasi dan juga kondisi, baru saja kurang lebih 10 menit yang lalu, 2 tim pemadam kebakaran DKI Jakarta sudah tiba di lokasi. Dan kami tadi juga mendapatkan informasi bahwa kejadian kebakaran ini sebenarnya sudah terjadi sejak pukul 7 kurang dari 10 menit. Tadi saat kami tiba di lokasi pada pukul 7 lebih 20 menit, api ini sudah melahap hampir setengah gedung, maksud kami seperempat gedung dari gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Namun pada saat ini, yakni pada pukul 7 lebih 47 menit, kami melihat memang api sudah mulai merambat ke bagian tengah gedung utama. Memang besarnya api di lokasi, Sofi dan juga saudara, ini sangat sulit untuk membendung api untuk semakin bergeser dan juga merambat ke ruangan yang lainnya. Mengingat memang ini ada 6 lantai gedung, lalu kemudian semakin merambat ke bagian ke tengah gedung. Ini artinya sudah hampir setengah bagian gedung utama saat ini dilahap oleh api. Kami tadi juga sempat mendengar ada beberapa kali letupan dan juga masih terpantau juga banyak barang-barang ataupun puing-puing yang berjatuhan dari lantai paling atas hingga ke bawah. Dan hal ini juga yang menjadi salah satu tantangan bagi tim pemadam kebakaran untuk menuju ke titik lokasi ataupun menuju ke titik kebakaran, karena memang situasi dan juga kondisi di gedung utama Kejaksaan Agung saat ini sangat tidak kondusif, di mana api juga masih cukup besar dan masih sangat berbahaya. Ya, Sofi, barusan juga masih kami pantau ada letupan api kembali. Ini artinya memang situasi dan juga kondisi di lokasi ini masih sangat tidak kondusif juga dan masih sangat berbahaya, khususnya bagi tim pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman di lokasi. Sofi. Eri, ini saya ulangi lagi, jadi tadi kebakaran dimulai sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat, betul ya? Betul, Sofi. Sejauh ini sekitar seperempat gedung utama terbakar. Lalu kita juga bisa mendengar dari layar televisi ini tadi tertangkap beberapa kali cukup jelas ada letupan-letupan api. Dan ini kita bisa saksikan puing-puing juga berjatuhan. Eri, lalu kalau Anda lihat ini, saya lihat juga tim pemadam kebakaran sebenarnya sudah mulai bekerja ya untuk memadamkan api ya. Seberapa banyak di sana, Eri? Betul. Sejauh pantauan kami saat ini masih baru 2
mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi, dan memang masih ada beberapa tadi dikonfirmasi masih ada beberapa mobil pemadam kebakaran lagi yang sedang menuju ke lokasi, karena memang sekali lagi Sofi, besarnya api ini menjadi salah satu tantangan terbesar karena memang gedung yang sangat berdekatan dengan lokasi jalan raya ini juga sangat tidak hanya mengkhawatirkan bagi tim pemadam kebakaran, ini pun juga sangat mengkhawatirkan bagi pengguna jalan, khususnya di Jalan Sultan Hasanuddin, tepat berada di depan gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kami juga sudah melihat ada beberapa juga tim pemadam kebakaran sudah mulai masuk ke dalam. Namun sekali lagi memang dibutuhkan lebih dari dua mobil pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman, mengingat api yang cukup besar dan api yang masih merambat ke sebagian sisi gedung lainnya dari gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sofi. Ini hari Sabtu, sudah cukup malam pula. Saya bayangkan memang hampir pasti tidak ada orang di sana. Jadi kita cukup bisa yakin menyatakan kemungkinan besar tidak ada korban begitu ya. Tapi yang jelas yang jadi perhatian tentu saja dokumen-dokumen penting yang ada di gedung Kejaksaan Agung. Kita tahu Kejaksaan Agung saat ini sedang mendalami, mengusut, menguji berbagai macam kasus yang cukup menarik perhatian. Apakah Anda memiliki informasi, Eri? Lokasi dokumen-dokumen itu apakah memang biasanya disimpan di gedung utama atau seperti apa, Eri? Ya Sofi, memang kalau menurut penglihatan dan juga pemantauan kami di lapangan, sebenarnya gedung yang ada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini tidak hanya memiliki satu gedung yang panjang atau gedung utama saja. Ada beberapa gedung-gedung lain yang masing-masingnya juga memiliki bagian-bagian tertentu dari bagan Kejaksaan Republik Indonesia. Namun kalau berbicara mengenai apakah memang ada dokumen yang penting ataupun tidak yang berada di gedung utama yang saat ini sedang terbakar, kami pun juga masih terus perlu menggali dan juga mencari informasi kepada pihak yang berwenang dari Kejaksaan Republik Indonesia, karena memang yang kami ketahui saat ini gedung utama ini biasanya digunakan sebagai gedung tempat berkantornya dari Jaksa Agung, lalu kemudian di sini juga kerap dijadikan sebagai lokasi-lokasi ataupun sebagai ada satu ruangan yang memang kerap dijadikan sebagai aula yang cukup besar untuk adanya acara bagi Kejaksaan Agung maupun juga penerimaan tamu di Kejaksaan Agung, baik itu oleh pihak-pihak yang dianggap penting bagi kenegaraan oleh Kejaksaan Agung. Ya Sofi, baru saja ini kalau kami lihat api ini sudah mulai merambat ke titik tengah gedung gedung utama Kejaksaan Agung. Ini sudah mulai merambat, artinya api ini juga sudah mulai akan memasuki sisi lain dari gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ini artinya sudah lebih dari setengah gedung sudah terlalap oleh api, dan baru saja kami pantau ada tiba di lokasi satu tim pemadam kebakaran lagi yang tiba di lokasi. Namun sayangnya Sofi, hingga saat ini saya melaporkan pada pukul 8 kurang 7 menit, dua sisi ataupun dua lajur di depan gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, khususnya di Jalan Sultan Hasanuddin ini masih belum ditutup. Ini memang sangat mengkhawatirkan mengingat ini masih dalam situasi libur dan masuk dalam situasi Sabtu malam, di mana area Kejaksaan Republik Indonesia ini berdekatan dengan beberapa lokasi-lokasi kuliner. Dan memang kalau menurut pantauan kami, baik itu di sisi yang bertepatan di depan gedung Kejaksaan Agung maupun yang berada di seberangnya, ini di kedua sisinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan pribadi yang dengan sengaja menonton ke lokasi. Ini memang sangat berbahaya. Hingga saat ini pun juga tim ataupun petugas-petugas sekitar mencoba untuk menghalau mereka, namun sayangnya masih belum diindahkan. Seharusnya memang dua sisi ini saat ini sudah harus ditutup untuk memaksimalkan tim dari pemadam kebakaran melakukan pemadaman di gedung. Karena memang tempat kami melaporkan saja ini situasinya juga sudah cukup panas. Ini artinya memang situasi api sisi lainnya ini pun juga amat sangat berbahaya bagi pengendara yang melintas tepat berada di depan gedung utama Kejaksaan Agung.
Sofi. Eri, Anda ada di sebelah mana tepatnya, Eri? Kalau berbicara lokasi, kami tepatnya persis ada di depan gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tepatnya ada di bawah jalur dari LRT. Oke. Di bawah jalur LRT, dan ini memang berada di tengah-tengah antara dua lajur, baik itu yang menuju ke arah Sudirman maupun juga yang menuju ke arah Blok M. Namun kedua sisi ini hingga saat ini masih belum ditutup dan memang agak menyulitkan mengingat mereka ini menghalangi ataupun memang menghalangi jalannya tim dari pemadam kebakaran untuk menuju ke lokasi kebakaran. Sofi. Saya bisa bayangkan dari laporan Anda ini kalau dilihat apinya memang sangat besar. Sejak tadi kami pertama kali mengeluarkan berita ini pada pukul 19:40 waktu Indonesia Barat, sekitar itu 15 menit yang lalu, sudah tampak jelas bahwa apinya memang sudah semakin meluas begitu ya. Tadinya belum sampai di bagian tengah, kita lihat plang Kejaksaan Agung Republik Indonesia tadi masih cukup jauh dari lokasi jilatan api, tapi saat ini sudah terlihat ini di layar televisi Anda, saudara, di sebelah kiri itu yang api paling besar itu saat ini tampaknya sebentar lagi akan melalap plang gedung Kejaksaan Republik Indonesia. Ini yang saat ini saya lihat ada sebuah mobil pemadam kebakaran. Eri, apakah ini satu dari dua yang memang tadi ada atau sudah ada bantuan kembali datang? Ya Sofi, seperti yang sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa masih akan ada kendaraan-kendaraan ataupun mobil-mobil pemadam kebakaran yang menuju lokasi. Salah satunya adalah mobil yang baru saja tiba, ini yang saat ini ada di depan layar kaca Anda. Ini adalah mobil ketiga pemadam kebakaran DKI Jakarta yang tiba ke lokasi. Kalau melihat memang ini tidak cukup hanya 3 mobil ini saja dan tidak cukup hanya dilakukan pemadaman di sisi tempat kami melaporkan saja. Karena kalau kita melihat memang kalau dari layar ini lokasi gedung ataupun gambaran gedung memang cukup lebar, namun kita tidak bisa memantau lokasi gedung yang memanjang ke dalam. Ini artinya masih ada di sisi sebelah belakang gedung yang juga perlu untuk dipantau dan perlu untuk diperhatikan lagi. Dan Sofi, api membesar. Sofi, saat ini api semakin membesar dan sudah melahap ataupun melalap bagian ujung gedung yang ini merupakan pembatas, dan paling bahaya dari sini adalah puing, tidak hanya api saja namun puing-puing yang bisa sesekali jatuh ataupun terlempar dari gedung paling atas atau lantai 6 ini. Sofi. Oke, sebelum Anda melanjutkan ini saya mau memastikan dulu Anda tidak terlalu dekat dengan gedung kan ya. Pastikan keselamatan Anda terlebih dahulu ya, Eri ya. Tapi ini yang memang yang jadi keprihatinan adalah justru masyarakat. Kelihatan tadi di layar televisi beberapa pengguna sepeda motor jadi malah menyaksikan begitu ya kebakaran, alih-alih berusaha untuk membuka jalan kalau ada mobil pemadam kebakaran yang lewat. Sehingga kami sekali lagi saudara mengingatkan apabila Anda saat ini berada di area Jakarta Selatan, khususnya apabila Anda hendak melewati wilayah di sekitar gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, sebaiknya segera cari alternatif jalan agar tidak mengganggu proses pemadaman kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Saat ini yang Anda saksikan ini adalah gambar saat ini, saudara. Sejauh ini dari tadi laporan rekan Eri Cesaria baru ada 3 mobil pemadam kebakaran yang bisa sampai ke lokasi. Tentu tidak cukup untuk memadamkan kobaran api. Yang Anda lihat saat ini adalah api sudah melahap sebagian gedung utama. Tadi di area tengah, plang Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga sudah mulai terbakar. Disampaikan oleh Eri Cesaria, yang berbahaya bukan saja apinya, melainkan juga kemungkinan runtuhnya. Ini dia yang kita lihat. Tampaknya ada sebagian puing di gedung utama Kejaksaan Republik Indonesia yang baru saja ambruk. Betul begitu, Eri? Apa yang bisa Anda gambarkan?
Ya Sofi, memang kalau kita melihat ini kan ada 6 lantai. Yang tadi sempat saya sampaikan bahwa di sini tidak hanya api saja yang mengkhawatirkan dapat menimpa ataupun mengenai masyarakat, baik itu yang melintas maupun juga tim pemadam kebakaran. Namun yang perlu diperhatikan kembali adalah puing-puing yang berada di lantai paling atas. Tadi kami saat ada di lokasi ini masih ada satu baliho yang cukup besar, yang tingginya ini mencapai ke lantai paling atas gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Namun saat ini baliho tersebut juga sudah habis dilalap api dan memang kerangka dari baliho ini juga sangat dikhawatirkan sewaktu-waktu bisa jatuh ke bawah, mengingat memang tingginya yang juga cukup tingginya yang juga lumayan cukup tinggi hingga ke lantai paling atas dan tidak ada penyangga lainnya. Dan tiang inilah yang dikhawatirkan sewaktu-waktu bisa jatuh ke bawah dan menimpa orang-orang yang ada di sekitar. Ini yang kembali perlu diingatkan lagi bagi para pengendara yang akan melintas di sepanjang Jalan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lebih baik untuk memilih lajur lain, karena baik itu melewati wilayah di depan ataupun khususnya di Jalan Hasanuddin ini, maupun juga di sisi yang di belakangnya pun juga kedua sisi ini sangat berbahaya. Jadi kalau memang masih ada masyarakat yang mau melintas ataupun akan melintas, lebih baik memilih jalan alternatif lain dan tidak perlu memilih jalur ini, karena memang puing-puing tidak hanya dari gedung saja, baik itu dari baliho maupun juga dari puing-puing gedung ini dikhawatirkan akan jatuh dan kita tidak bisa menebak kemana jatuhnya nanti puing-puing tersebut. Jadi tidak hanya api saja yang membahayakan di lokasi, puing-puing dan juga tiang-tiang penyangga tadi yang sempat saya sampaikan, ini juga sangat mengkhawatirkan akan menimpa masyarakat yang ada di lokasi. Sofi. Itu dia kekhawatiran kita bersama. Aduh, ini saya cukup deg-degan menyaksikan gambar saat ini, karena selain api yang terus berkobar, kita juga bisa melihat runtuhan puing-puing juga terus berjatuhan. Ini tentu jadi tugas ekstra ini untuk para pemadam kebakaran. Risikonya juga semakin tinggi. Tentu kita harapkan ada semakin banyak mobil pemadam kebakaran beserta pasukan pemadam kebakaran yang bisa tiba di lokasi kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung.